wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsuri MM, Sama-sama. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Depok, yang alhamdulillah bersedia untuk bisa menemani dalam rangka interview atau wawancara with question of the interview pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ini Pak, dalam rangka program Guru Penggerak ada yang namanya guiding question for the interview, di mana proses pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin khususnya di dunia pendidikan. Barangkali untuk bersingkat waktu, izinkan saya untuk menginterview Bapak dalam rangka proses pengambilan keputusan yang nanti barangkali bisa jadikan pelajaran buat kami dan teman-teman guru penggerak yang lainnya. Yang pertama Pak, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini selama Bapak jadi kepala sekolah? Itu pertanyaannya Yang pertama Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan apa yang tadi dipertanyakan ya, barangkali saya sedikit bisa memberikan pengalaman saya sebagai seorang kepala sekolah dalam rangka menghadapi etika ya dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini yang saya alami ya, bahwa untuk mengambil keputusan itu, terutama yang terkait dengan dilema etika ya, yang dikaitkan dengan dilema etika, saya harus terutama tadi ya ada identifikasi dulu ya, identifikasi kasus yang terkait dengan etika. Nah, untuk itu saya tentu ya mengambil keputusan itu selalu untuk mengedepankan hasil akhirnya, hasil akhir. Kenapa harus begitu? Karena memang hasil akhir ini penting, karena ditakutkan setelah kita hasil dari keputusan itu ujung-ujungnya atau endingnya justru merugikan orang lain. Nah oleh karena itu di sini saya terapkan bahwa meskipun dalam suatu instansi itu ada peraturan ya, saatnya istirahat, ada peraturan, ada it's time to have break, tata tertib, baik itu permanen atau baku, tapi dalam hal menghadapi kasus yang menjadikan dilema ini gitu ya, kita harus mengedepankan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, karena ini adalah urusannya adalah orang lain itu rugi atau tidak. Karena apalagi ini menyangkut masalah atau mengenai masa depan orang yang memiliki kasus ini. Nah, hal ini yang saya lakukan tentunya ya, bahwa ya pastilah meskipun ada dua kasus yang sama-sama harus diselesaikan, sama-sama harus dituntaskan, namun udah pasti ada salah satu yang harus kita prioritaskan ya. Jadi intinya Pak Roy ya, bahwa untuk pengambilan keputusan ini aturan baku menjadi nomor 2. Jadi yang nomor 1 adalah keputusan yang saya ambil itu ya intinya tidak merugikan orang lain, terutama orang yang memiliki kasus seperti ini ya. Lebih-lebih masalah masa depan ya, itu sangat urgent sekali. Salah-salah kita bisa ngambil keputusan, salah-salah orang jadi rugi, orang jadi sengsara dan sebagainya. Baik Pak, mungkin sebelumnya karena banyak beberapa
pertanyaan Pak ya, ini Pak ya, boleh dijawab dengan intinya. Dan berikutnya Pak, dalam selama ini Bapak bertugas atau menjalani sebagai kepala sekolah, terkadang mendapati sebuah dilema atau permasalahan dari dua permasalahan yang sama-sama baik, yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan dari permasalahan ini, dan bagaimana langkah-langkah sebenarnya yang Bapak bisa lakukan selama mengambil keputusan yang tadi yang sama-sama baiknya bersama-sama mengandung kebijakan. Jadi begini, tadi sudah sedikit ya saya singgung tentang keputusan yang diambil. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ini adalah cenderung arahnya adalah dilema. Ya, dilema karena apa? Karena ada dua kasus, ada dua permasalahan yang sama-sama memerlukan keputusan. Ya. Tapi tadi saya singgung bahwa meskipun kedua kasus permasalahan ini dua-duanya harus segera diselesaikan, namun pasti ada salah satunya yang harus didahulukan. Ya. Meskipun ini dua-duanya itu ya penting, dua-duanya benar, dua-duanya ya itu tadi ya, dua-duanya benar gitu ya. Nah, namun untuk mengambil keputusan itu ya salah satunya harus saya ambil prioritas, atau barangkali dua-duanya bisa diselesaikan dengan berbarengan. Ya, contoh misalnya satu sisi saya ada kegiatan Zoom meeting atau apa, satu sisi saya harus melakukan, misalnya kita ada supervisi guru di kelas, terus ada kasus lagi pas kita ada kedatangan tamu itu yang dari dinas pendidikan dan sebagainya. Nah, kasus itu permasalahan itu sebisa mungkin ya, contoh misalnya saya supervisi kelas, kebetulan ada tamu dari distrik yang berkaitan juga dengan pendidikan, maka tamu yang saya layani dari distrik tadi saya ajak ke kelas untuk sama-sama untuk mengikuti supervisi. Jadi itu nyambung ya, jadi dua masalah diselesaikan dengan waktu yang berbeda. Kira-kira Pak, ketika Bapak memutuskan masalah-masalah tadi, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak nih, ya, ketika memutuskan kasus dilema etika? Ya. Nah, yang menjadi tantangan yang tentang dilema tadi ya bahwa kita harus menghitung ya risiko. Ya. Kita tidak terlepas dari risiko dari keputusan kita ambil tadi. Nah, intinya bahwa saya untuk mengambil keputusan itu berbasis pada kerugian orang lain, ya, atau menyakiti orang lain. Nah, itu sebisa mungkin saya hindarkan, gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah mengambil keputusan, orang lain jadi rugi, orang lain jadi sakit hati. Dalam prosesnya Pak, ketika Bapak mengalami banyak proses di sekolah memutuskan masalah-masalah, kira-kira apakah Bapak membuat jadwal sendiri atau menentukan waktu-waktu untuk proses ini? Nah, setelah tadi ya kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus etika tadi ya, tentunya tadi kan kita sudah identifikasi ya, otomatis kita sudah tahu kasus-kasus ini yang harus segera diselesaikan dan segera ambil keputusan. Tentu saya ada orang lain yang harus saya ajak ngobrol. Dalam hal ini kan saya punya wakil, punya ini gimana kasus begini. Nah, itu bisa untuk membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tadi yang pertanyaan terakhir apa tadi? Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak untuk memutuskan masalah ini? Nah, diantaranya itu tadi ya, diantaranya saya berkonsultasi dengan koordinasi dengan para wakil yang ada sesuai dengan
jenis kasus etika yang ada gitu ya. Misalnya kasus etika yang berkaitan dengan kedisiplinan GTK atau sebagainya. Di sini ada manajemen mutu, ada ya pokoknya yang terkait lah gitu ya. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan dalam proses pengambilan keputusan, kira-kira hal apa yang bisa Bapak jadikan sebuah pelajaran dalam pengambilan atau permasalahan keputusan dilema etika? Ya, yang saya ambil buat pelajaran ya dalam menangani atau menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika tadi ya, tentunya saya harus bisa untuk menggarisbawahi bahwa contoh misalnya kita telah salah ya untuk mengambil keputusan sehingga untuk tidak diulangi setiap ada kasus yang hampir sama ya. Jadi oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa kita harus penuh kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan ya, terutama tadi ya yang menyangkut orang lain ya, jangan sampai orang lain rugi, jangan sampai orang lain sakit hati. Nah, kalau misalnya saya telah salah untuk mengambil keputusan tersebut ya, nanti kalau ada kasus serupa ya jangan sampai terulang lagi. Itu ya pengalaman yang bisa saya ambil. Ya, terima kasih Pak Rin atas diskusi interview ini. Ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi bermanfaat dan untuk bisa jadi pembelajaran buat kami Pak. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak Ray. Mudah-mudahan ya saya hanya tahu tentang itu ya, mudah-mudahan bermanfaat suatu saat ya. Yang mudah-mudahan kasus-kasus yang serupa ini nggak muncul di kehidupan kita. Amin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wawancara kali ini telah kita selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izinnya Bu di sebelumnya kami dari grup calon guru penggerak menginterview ya atau wawancara Ibu selaku kepala sekolah SMK Tirta Jaya Bu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Royani. Saya salah satu anggota calon guru penggerak yang kebetulan pada saat ini juga memiliki amanah untuk melakukan proses interview terkait bagaimana pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin. Nah, kami perkenalkan sebelumnya, barangkali di hadapan saya adalah Ibu Dr. Randa Hajah Zainabun, MM. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Tirta Jaya, Depok. Nah, Ibu mohon izin Bu ya, Ya, untuk waktunya. Yang pertama barangkali selama ini ketika Ibu bertugas sebagai kepala sekolah, tentunya banyak sekali proses-proses pengambilan keputusan ya Bu ya, terkait segala perjalanan yang ada di dunia pendidikan. Nah, yang ingin saya pertanyakan, bagaimanakah cara Ibu mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu selama ini. Dan kemudian selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, pada kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara Ibu memutuskan dua kasus yang memiliki kebenaran yang sama dan kebajikan yang sama? Dua-duanya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara memutuskan dua kasus yang ini yang Ibu lakukan? Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, yang maksud dengan kasus etika di sini apa gitu ya? Karena memang di dalam
selama ini kasus contoh misalnya jika terjadi pelanggaran siswa. Nah, pelanggaran siswa selama ini kami tidak langsung, saya khususnya tidak langsung mengambil kebijakan karena memang ada tingkatannya ya, artinya kepada siapa dulu permasalahan ini harus diselesaikan. Nah, mungkin contohnya kalau kita kasus siswa yang bermasalah mengenai tawuran misalnya, mengenai tawuran. Nah, ini saya pribadi tidak langsung turun tangan dulu, kami serahkan dulu ke Walas yang ada. Walas bekerja sama dengan PK yang ada, bagaimana mengatasi permasalahan tawuran yang terjadi. Nah, jika masih belum bisa terselesaikan, baru melibatkan si pembina OSIS-nya, wasisnya turun tangan. Nah, contoh kasus untuk tawuran biasanya itu kita mau tahu dulu permasalahan yang sesungguhnya itu seperti apa. Kita cross check kebenarannya dari berbagai pihak, dari siswanya dan dari lawannya, karena kami tidak ingin terjadi pengambilan keputusan yang salah. Pastinya harus melalui saksi-saksi yang ada di lapangan seperti apa. Nah, kalau ini terjadi tawuran dengan sekolah lain ya, di luar berarti eksternal ya. Nah, itu kami akan berkoordinasi ya. Khususnya di sini adalah pembina OSIS, wasis, melibatkan Walas, BK, semua berkewajiban menyelesaikan itu dulu sampai tuntas di dalam. Setelah kita tahu bagaimana permasalahannya, baru kami mengundang atau kami datang langsung ke tempat, artinya ke lawan. Karena ini tawuran tadi ya, ke sekolah mana sih yang menjadi lawannya pada saat itu. Kami cross check kebenarannya, apakah benar itu terjadi atau baru sampai mengetahui rencana saja. Nah, selama ini alhamdulillah tidak sampai kepada kasus yang melibatkan kasus tawuran ya, yang melibatkan polisi, karena kami selalu berkoordinasi di dalam. Nah, setelah kami koordinasi di dalam, kami juga koordinasi keluar mencari kebenaran. Jika itu terjadi langkah atau memang ada ke arah indikasi tawuran, pastinya kami akan duduk bareng sesama wasis dulu ya, diselesaikan. Alhamdulillah itu selesai sampai di sana, tidak harus melibatkan unsur pimpinan tertinggi. Jadi saya atas nama pimpinan menyerahkan dulu permasalahan ini kepada wasis yang ada dan struktur yang lainnya seperti itu. Jadi nggak harus semuanya lari ke pimpinan. Jika terjadi permasalahan yang harus melibatkan pimpinan, disitulah kami baru bertindak seperti itu. Tadi pada pertanyaan berikutnya ada kaitannya dengan langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil. Tadi Ibu sampaikan tidak dijawab ya. Pertanyaan tadi terkait itu Ibu ke wasis dulu gitu ya, ke bawahan atau staf-staf yang berkaitan dengan itu. Nah, setelah Ibu lalui itu semua, kira-kira hal apa yang jadi efektif untuk pengambilan keputusan terkait permasalahan tadi? Ya, duduk bareng. Kita duduk bareng ya semua ya, musyawarah mencapai satu permasalahan yang atau memecahkan masalah yang terjadi. Itu solusinya, kita duduk bareng, kita undang orang tua siswa juga ya, kita klarifikasi siswa, orang
dan kalau perlu terakhir baru kita melibatkan pihak ketiga, yaitu unsur dari lawan mereka, rencana tawuran itu seperti apa. Jadi langkahnya ya tadi sudah saya sampaikan, semua ditangani intern dulu. Nah, yang paling efektif yang menurut saya itu tadi, kita duduk bareng, kita selesaikan semua permasalahan dengan musyawarah. Artinya melibatkan semua pihak yang terkait. Baik Ibu, kita berlanjut ke interview berikutnya. Dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan, khususnya Ibu sebagai kepala sekolah, tentunya ada tantangan Bu ya, tantangan kendala ketika Ibu menyelesaikannya. Kira-kira tantangan apa yang menurut Ibu cukup berarti ya dalam penyelesaian masalah tersebut? Dan kemudian dalam penyelesaian masalahnya, kira-kira Ibu apakah langsung pada saat itu ketika ada masalah, apa Ibu memiliki jadwal tertentu untuk men-schedule bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada? Kira-kira gimana Bu yang pertama Ibu lakukan? Kembali masalah dalam dunia pendidikan itu banyak ya. Kalau kita kembali kepada bagaimana kita menertibkan siswa ya, kembali kepada menertibkan siswa. Kami sudah memberikan tupoksi yang jelas kepada masing-masing stakeholder yang ada di sekolah sampai kepada langsung ke wakil. Itu masing-masing sudah punya tupoksinya jelas semua. Nah, tadi disampaikan apa pertanyaannya? Kendala yang ada jika itu mengalami kendala ya. Selama ini alhamdulillah tidak ada kendala kalau dari pihak internal ya. Mungkin Tantangan yang Ibu, barangkali tantangan apa yang Ibu hadapi? Oke, biasanya ini tantangan dari orang ketiga ya. Di sini masalahnya misalnya mengenai, kalau kami di swasta ya, pasti kan di swasta tidak semua administrasi itu datang dari pemerintah, tapi pasti ada kontribusi orang tua karena memang sekolah swasta tidak sepenuhnya kan bantuan itu diberikan. Nah, di sini kendalanya sama lah mungkin dengan sekolah-sekolah lain, di mana mengenai keuangan ya, masalah keuangan kita alhamdulillah kalau di SMK Tirta Jaya itu untuk yatim, siswa yatim itu gratis SPP selama 3 tahun. Kemudian segala kegiatan yang masih dikelola sekolah seperti PTS ya, tengah semester itu alhamdulillah itu pun gratis. Hanya yang berkaitan dengan dunia luar, artinya apakah itu dengan kunjungan industri luar atau yang berkaitan dengan kegiatan akhir tahun untuk pembelian seragam di awal ya, perlengkapan yang berhubungan dengan pihak ketiga di luar, itulah yang berbayar untuk siswa yatimnya. Nah, di kami itu memang untuk orang tuanya sendiri ya, tahapnya itu masih tahap menengah ke bawah ya, dimana selain siswa yatim banyak pula yang orang tuanya lengkap tapi kendalanya mengenai keuangan yang agak susah. Nah, di sini kami sudah berusaha memberikan pengertian kepada orang tua kalau di sini itu memang siswa yang yatim lah yang tidak berbayar. Kalau untuk bapak ibu yang masih lengkap, nih siswa yang masih lengkap orang tuanya, nah itu kan samalah dengan yang lain yang harus berbayar, disesuaikan. Pengertian disesuaikan, mungkin di sini kami memberikan tenggang waktu yang lebih untuk penyelesaian pembayarannya. Nah, kadang yang pernah terjadi ya, ini orang tua tergosok ya oleh oknum di luar sana yang mengatasnamakan peduli pendidikan lah atau apalah
pengetahuannya, yang tidak tahu kalau ada kebijakan apa saja di dalam SMK Tirta Jaya itu. Biasanya ini dialami oleh siswa baru yang orang tuanya belum tahu persis seperti itu. Kami mengundang orang tua, kami juga mengundang pihak yang mengatasnamakan membantu kami jelaskan dari awal sampai akhir yang tadi saya sampaikan di awal, baru mereka akhirnya menyadari kalau di kami itu tidak sabar ya mengenai yang penting ada komunikasi orang tua dengan sekolah mengenai itu semua. Jadi janganlah melibatkan pihak ketiga yang tidak tahu persis permasalahannya. Akhirnya alhamdulillah masalah itu memang menjadi PR ya buat kami ya, karena orang tua itu mendahulukan emosinya. Padahal kalau kita duduk bareng ya, kembali intinya kita duduk bareng, kita cari solusinya, insya Allah tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Iya, seperti biasa. Pada prosesnya Bu, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu proses pengambilan keputusan dalam masalah etika? Alhamdulillah, karena memang sekolah kami ini adalah sekolah yang berbasis pondok pesantren ya. SMK Tirta Jaya itu adalah sekolah yang berbasis pondok pesantren. Walaupun namanya adalah kampung, kami ambil dari lingkungan karena kami cinta lingkungan ya. Kami besarkan nama lingkungan dengan mengambil nama Tirta Jaya itu tidak mengambil nama yang Islami gitu ya. Tapi tidak meninggalkan itu semua karena kami basisnya memang basis pondok pesantren, sampai pembelajaran juga lebih banyak mengadopsi dari pembelajaran yang lain. Nah, untuk pihak luar yang membantu kami, alhamdulillah banyak orang-orang yang peduli pendidikan terhadap kami. Jadi kami jika mengalami masalah tadi, masalah keuangan ya, dengan pertama pastinya bantuan dari pemerintah itu alhamdulillah kami sangat bersyukur karena itu adalah yang sangat berarti untuk kami, di mana kondisi orang tua di kami itu memang menengah ke bawah. Itu sangat berarti, sangat membantu pihak pemerintah, mensupport sekali. Kemudian pihak lain seperti ya kalau disampaikan donatur, kalau donatur itu kan sifatnya terus menerus ya. Kalau ini kami hanya sifatnya insidental, seperti ada orang tua asuh atau ada lembaga. Kami kerjasama juga dengan lembaga MUI ya, yang suka membantu kami untuk menyelesaikan masalah keuangan siswa. Kebetulan juga untuk ada dari Basnas juga ada itu, dan dari dari perusahaan ya yang memberikan sedikit bantuannya dari donatur orang tua yang merasa anak-anaknya ini sudah merasakan manfaatnya untuk bersekolah. Itu alumni itu sudah memberikan bantuan kepada kami untuk menghandle kebijakan-kebijakan mengenai masalah keuangan. Ada, alhamdulillah itu ada semua di kami seperti itu. Jadi kami menerima itu semua. Baik Bu, barangkali yang terakhir Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira mana yang bisa Ibu ambil atau petik menjadi sebuah pelajaran ketika Ibu mengambil keputusan masalah etika dan moral? Banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari perjalanan SMK Tirta Jaya ini, dimulai dari tahun 2012 ya, bulan Juni 2012 sampai saat ini sudah hampir 21 tahun ya kami berkiprah membantu pemerintah untuk ikut mencerdaskan anak bangsa, di mana untuk hikmah di balik itu semua yang bisa kami petik itu tadi, kami bersyukur sekali dengan banyak
banyaknya permasalahan yang ada. Alhamdulillah banyak pihak yang membantu kami sehingga kami dapat memberikan kebijakan-kebijakan itu dengan penuh pertimbangan. Terus terang saya pribadi untuk mengambil kebijakan mengenai pembelajaran KDR atau mengenai administrasi lainnya, manajerial itu banyak bantuan, banyak support dari teman-teman, khususnya dari stakeholder sekolah dan dari yayasan sendiri. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih sekali nih atas wawancaranya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi pelajaran nih buat kami ya, dan tentunya buat calon-calon nanti kepala sekolah yang baru dalam pengambilan Jauh lebih keputusan. baik lagi. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.